Assalamualaikum, halo. Perkenalkan, aku Rosa Gita Saputri dari Prodi Manajemen semester 1 kelas A dengan NIM 24 10 60 10 02. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajer di tempat kerja, mulai dari definisi, konsep, dan contoh sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pengantar semester 1 dengan dosen penguji Ibu Fitri Maulida Rahmawati, SE MSI. Lalu, apa itu manajer? Manajer merupakan seorang yang mengkoordinasi atau bertanggung jawab atas jalannya pekerjaan orang lain di sebuah organisasi atau perusahaan agar berjalan dengan baik sehingga tercapai tujuan yang sudah ditetapkan. Seorang manajer adalah seorang yang memimpin, membuat kebijakan, mengkoordinasi, mengendalikan, dan merencanakan agar perusahaan terus berkembang dan maju. Setiap perusahaan akan selalu mempunyai seorang manajer. Manajer tercipta ketika ada yang harus dipimpin. Manajer terbagi menjadi beberapa bagian, sesuai dengan tingkatan dan fungsinya dengan peran yang beragam. Pada piramida manajer, di tingkatan pertama ada top manager. Top manager merupakan manajer yang berada di kedudukan tertinggi dalam perusahaan dan memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan tersebut yang bertugas membuat keputusan, menetapkan tujuan dari perusahaan dengan jangka waktu tertentu, serta mengatur dan menjaga sumber daya yang dimilikinya, seperti COO, CFO, CEO, COO, CTO, dan Presdir. Selanjutnya, pada tingkatan kedua. Di tingkatan kedua ini terdapat middle manager atau manajer yang bekerja di bawah manajer pusat. Pada posisi ini, sang manajer masih memiliki seorang yang dipimpin sebagai tanggung jawabnya. Namun, tetap memiliki atasan dan peraturan yang harus dijalankan dari top manager atau perusahaan di mana tempat dia berada. Memastikan kebijakan atau hal yang menjadi target top manager berjalan dengan lancar, menghubungkan antara karyawan dengan manajemen tertinggi merupakan tugas dari middle manager, seperti kepala departemen, junior eksekutif, dan manajer cabang. Di tingkatan nomor 3 terdapat first line manager. First line manager sendiri adalah manajer tingkat rendah yang biasanya berinteraksi langsung dengan karyawan, memastikan karyawan yang berada di bawahnya bekerja sesuai arahan dan peraturan sehingga dapat mencapai goals yang sudah ditentukan. Seperti manajer untuk retail, supervisor, pengawas, tim leader, mandor, kepala gudang, dan manajer pabrik. Selanjutnya adalah seseorang yang menempati posisi terakhir pada piramida, yaitu non-managerial employee. Non-managerial employee adalah seorang pekerja yang tak memiliki tanggung jawab atas kinerja pekerja yang lain, yang biasanya disebut dengan karyawan biasa. Selanjutnya adalah seseorang yang perusahaan tempat manajer berada terdapat dua jenis. Yang satu adalah perusahaan profit, yang kedua adalah non-profit. Yang pertama ada perusahaan profit. Perusahaan profit adalah perusahaan yang bergerak dengan tujuan untuk mendapat keuntungan atau laba dengan target pendapatan di setiap bulannya. Perusahaan ini tidak boleh rugi. Seperti contoh, ada PT Fast Food Indonesia. PT Fast Food Indonesia menaungi produk KFC dengan struktur organisasi yang lengkap dari top manager hingga non-managerial employee. Sebagai contoh, manajer restoran. Pada tingkatan resto, berada di top manager. Namun, di area seperti Kota Jogja, RGM berada di first line manager yang setiap hari memantau juga memberikan arahan berupa briefing harian agar pada hari itu pekerja dapat bekerja secara optimal dan mendapat hasil yang mencapai target. Selanjutnya adalah perusahaan non-profit. Perusahaan non-profit adalah perusahaan yang tidak mencari keuntungan, namun tidak boleh untuk rugi. Contohnya universitas. Sebagai lembaga pendidikan, universitas tidak boleh rugi. Di dalam universitas, rektor menjadi top manager karena berkedudukan tertinggi, bertugas untuk memimpin, mengambil keputusan, dan mengendalikan sistem dari universitas.
Mengenai manajer di tempat kerja, menurut saya manajer di tempat kerja sangat penting dalam mencapai tujuan. Karena dengan adanya manajer, pekerja menjadi lebih tertata dan terkondisi, sehingga memudahkan perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sekian penjelasan mengenai manajer di tempat kerja dari saya. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.